Bab 1071. Harus dihancurkan. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin ke wilayah terlarang Red Dust? Mati! Ujar puluhan pembunuh Red Dust bersenjata dengan senjata berat hampir secara bersamaan menembak ke arah Jerry Yang. Bang! 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 Bunyi tembakan bergema dalam sekejap. Namun, detik berikutnya, sesuatu yang mengagumkan terjadi. Pria muda yang baru saja berada di depan mereka tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kemana dia pergi? Tanya seorang pembunuh Red Dust tidak percaya. Puff! Pada detik berikutnya, kejutan mereka berubah menjadi keputusasaan saat Jerry yang tiba-tiba muncul di depan salah satu pembunuh. Menangkap kepalanya. Kreak! Kepala pembunuh itu diputar dan darah mengalir keluar. Puff! 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 Setelah itu, sosok Jerry yang menghilang lagi. Setiap kali ia muncul kembali, satu pembunuh lagi tumbang di tangannya. Hanya dalam beberapa detik, puluhan pembunuh Red Dust tergeletak mati di genangan darah. Tanpa pengecualian, semuanya tewas dalam satu serangan. Hanya tersisa satu pria barat, pembunuh terkuat di markas ini. Setengah langkah menuju alam dewa. Saat ini, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Matanya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Para pembunuh yang ia lawan bersama kemarin sekarang semuanya mati. Siapa kamu? Tanya pria itu gemetar ketakutan. Bahkan di luar wilayah medan perang, ia belum pernah melihat sosok muda dan kuat seperti Jerry Yang. Meskipun ia sendiri adalah seorang pembunuh setengah langkah menuju alam dewa. Tetapi ketika berhadapan dengan Jerry Yang, ia merasa tidak ada yang bisa dilakukan selain putus asa. Sepertinya kamu tidak tahu. Mata Jerry yang berkilau dengan niat membunuh. Ia menjentikkan jarinya dan sebuah kerikil terbang ke arah pria itu. Plak! Puluhan pembunuh di markas Red Dust pertama semuanya tewas. Jerry yang tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi karena mereka adalah pembunuh Red Dust, kematian adalah nasib mereka. Ketika Jerry yang kembali ke kendaraannya, pria dari luar wilayah perang Kyushu terkejut. Dia menyaksikan dari kejauhan konfrontasi Jerry yang dengan para pembunuh Red Dust, di mana Jerry yang sepenuhnya mendominasi pertempuran. Dari saat Jerry yang turun dari kendaraan hingga naik kembali, hanya membutuhkan 2 menit bagi satu markas Red Dust untuk dihancurkan. Di luar wilayah medan perang, meskipun Red Dust mungkin bukan kekuatan terkuat, tetapi tetap salah satu organisasi pembunuh teratas. Red Dust memiliki 13 markas dan dalam waktu 2 menit, salah satunya sudah hancur. Mungkin 12 markas lainnya akan menghadapi nasib yang sama. Markas berikutnya, perintah Jerry Yang. Tit! Pria itu sesar segera mengemudi ke markas Red Dust berikutnya. Setengah jam kemudian, tiba di markas Red Dust kedua. Seperti sebelumnya, Jerry yang mengabaikan pria besar dari luar wilayah perang Kyushu dan memasuki markas sendirian untuk memulai pertempuran mematikan. Seperti biasa, dalam waktu 2 menit, pertempuran berakhir. Pria besar itu mati rasa. Sampai saat ini dia baru sadar bahwa Jerry yang memintanya menunggu di mobil tank. Karena khawatir dia akan menjadi beban bagi Jerry Yang. Mengingat hal ini, pria besar itu terlihat murung. Meskipun dia adalah master setengah langkah ke alam dewa dan meskipun dia adalah salah satu dari yang terbaik di luar wilayah perang Kyushu, tapi sekarang dia menjadi beban Jerry Yang. Sementara itu, di bawah tanah markas besar Red Dust, layar raksasa menunjukkan titik-titik merah yang menghilang. Titik-titik merah ini mewakili 13 markas Red Dust dan ketika titik merah menyala, itu berarti markas itu masih ada. Namun, dalam waktu kurang dari 3 jam, 6 titik merah sudah menghilang. Di markas besar Red Dust, di depan meja rapat, apa yang terjadi? Kenapa markas Red Dust kita terus-menerus dihancurkan? Tanya seorang pembunuh Red Dust marah. Semua terdiam. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat markas Red Dust terus hancur. Mereka ingin memberikan bantuan tetapi tidak tahu posisi musuh ingin ke markas mana berikutnya.
Yang lebih penting lagi adalah jarak antara setiap dua markas sekitar setengah jam perjalanan dengan mobil. Bahkan jika mereka tahu markas berikutnya dari musuh, mereka tidak akan pernah tiba di sana tepat waktu. Karena markas Red Dust hancur begitu cepat. Setiap dua markas memiliki jarak waktu. Maka salah satu di antara mereka akan dihancurkan. Pada saat ini, mungkinkah itu Jerry Yang? Tanya seorang pembunuh. Semua terkejut mendengar ini. Tidak mungkin. Segera ada yang membantah. Bahkan jika Master Alam Dewa Puncak, dia tidak mungkin begitu efisien dan cepat dalam menghancurkan markas Red Dust kita. Aku curiga. Mungkin ada negara tertentu atau kekuatan super yang ingin menghancurkan Red Dust kita dengan upaya bersama. Segera ada yang berkata, berdasarkan intelijen Red Dust kami, Jerry yang memiliki tingkat keahlian dalam seni bela diri dan mungkin dia berada di alam dewa tahap akhir. Setiap markas Red Dust kita dijaga oleh setengah langkah ke alam dewa dan kita memiliki senjata berat yang kuat. Bahkan jika Master Alam Dewa Puncak datang, dia mungkin tidak bisa menghancurkan markas dalam beberapa menit. Jadi, ini tidak mungkin Jerry Yang. Mungkin ini adalah upaya bersama dari suatu negara atau kekuatan super untuk menghancurkan Red Dust kita. Ujar seorang pria barat yang memimpin kelompok itu dengan serius. Dia tidak ingin mengaitkan semua ini dengan Jerry Yang. Tetapi markas Red Dust hancur begitu cepat dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Jerry Yang. Tidak peduli kekuatan apa yang mencoba menghancurkan Red Dust kita, mereka akan mati. Tatapan pembunuh pemimpin itu penuh dengan niat membunuh. Dia segera memberikan perintah. Beritahukan kepada semua pembunuh Red Dust untuk meninggalkan markas dan kembali ke markas besar. Selain itu, beritahu semua pembunuh yang sedang menjalankan misi untuk meninggalkan segala tugas mereka dan kembali ke markas besar. Baik, dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk menghindari kerugian lebih lanjut adalah dengan mengumpulkan semua pembunuh Red Dust di markas besar. Satu markas mungkin tidak berarti apa-apa bagi Red Dust. Yang benar-benar penting adalah keberadaan pembunuh Red Dust. Pembunuh adalah dasar mereka. Selama pembunuh ada, Red Dust tidak akan hancur. Seketika, pemimpin. Apa yang harus kita lakukan dengan orang dari Kyushu di luar sana? Apakah kita harus membiarkannya hidup? Tanya Lucifer. Pemimpin Red Dust mengerutkan kening. Semua misi dapat ditinggalkan. Tetapi misi ini tidak boleh ditinggalkan. Biarkan dia tetap hidup. Baik. Lucifer tidak berani membunuh Charles Ma. Di sisi lain, setelah beberapa markas lainnya dikunjungi oleh Jerry Yang, dia menemukan bahwa semuanya kosong. Pelindung. Tampaknya semua pembunuh Red Dust telah ditarik keluar dari markas mereka. Apakah kita harus melanjutkan ke markas berikutnya? Tanya pria besar saat mengemudi. Jerry yang terlihat tenang. Tetapi di dalam matanya ada cahaya dingin yang berkilauan. Dia berkata, markas berikutnya. Total ada 13 markas dan sejauh ini, 6 atau 7 sudah dihancurkan olehnya. Sekarang hanya tersisa 3 atau 4 markas. Dia tidak percaya bahwa dalam 13 markas Red Dust tidak bisa menemukan Charles Ma. Hari ini, Red Dust harus dihancurkan. Bersambung.